Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekitar 2023 tahun yang lampau, yaitu zaman Tuhan Yesus lah kan. Ada beberapa orang, saya percaya itu adalah ibu bapa kepada kanak-kanak, membawa kanak-kanak mereka datang kepada Yesus. Dan Yesus menyambut mereka, anak-anak itu memeluknya, dan menupangkan tangan kepada anak-anak itu dan mendoakan mereka. Ya. Selepas itu, setelah 1925 tahun daripada itu, seluruh dunia mengiktiraf tentang Hari Kanak-kanak. Maka baru-baru ini tahun 20 hari bulan ya. 20 hari bulan November ini yang lepas, Hari Kanak-kanak telah dirayakan di seluruh dunia. Tidaklah seperti yang begitu besar sekali, tetapi diiktiraflah Hari Kanak-kanak itu. Dan di gereja-gereja, saudara, kanak-kanak diberi tugas di dalam gereja waktu hari Minggunya, 19 hari bulan itu. Ada yang diberi tugas sebagai pembacaan Alkitab, ada yang diberi tugas sebagai penyambut tetamu, penari-penari, ya. Dan ada juga yang memberikan persembahan, tarian, nyanyian, dan sebagainya. Semuanya itu adalah pengiktirafan dan satu cara untuk menghargai kanak-kanak. Ya. Jadi untuk menguatkan lagi itu secara alkitabiahnya, mari kita baca di dalam Markus ya. Kita baca di dalam Markus pasal 10 ayat 16 ya. Markus 10 ayat 16 saya bacakan di sini ya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, ia itu yaitu Yesus sendirilah. Ya, Yesus memeluk anak-anaknya, anak-anak yang datang kepadanya dan memberkati mereka. Ya. Jadi, apakah yang dapat kita belajar daripada semuanya itu? Sebenarnya semuanya ini bermula daripada tanggung jawab ibu bapa itu sendiri ya. Bermula daripada tanggung jawab ibu bapa itu sendiri ya. Orang tua bawa anak-anak kepada Yesus dan Yesus memberkati mereka. Bermana ada kerjasama di antara manusia dengan kerajaan surga ya. Jadi dalam membentuk tamadun manusia, peranan ibu bapa itu sangat penting. Ya. Peranan ibu bapa itu sangat penting. Coba kita lihat ya. Coba saudara baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 5. Ya. Ayub pasal 1 ayat 5. Saya tidak bacakan di sini, saya cuma jelaskan tentang peristiwa itu. Ayub ini adalah seorang yang sangat kaya pada zamannya. Kekayaan pada zaman itu adalah kalau kita mempunyai ladang yang banyak, luas, dan ternak yang banyak. Jadi Ayub ini terkenal sebagai penternak yang berjaya. Dan dia juga mempunyai anak-anak yang ramailah. Jadi anak-anak Ayub ini selalu merayakan kekayaan Ayub. Ya. Mereka mempunyai giliran untuk mengadakan pesta bersama dengan kawan-kawan mereka. Dan Ayub pula tugasnya di situ. Apabila selesai sejak pesta itu, pesta anak-anaknya itu, dia panggil anak-anak dia, kemudian memberkati mereka. Kemudian keesokan harinya itu,
Ayub bangun pagi-pagi, dia ambil binatang ternak dan dia buat kurban bakaran. Sebab di dalam hatinya dia terfikir, jangan-jangan anak saya ini sudah berdosa, sudah melawan Tuhan dan sebagainya. Sebab itu Ayub berusaha buat seperti itu. Ya, itulah yang dikisahkan di dalam Ayub pasal 1 ayat 5 tersebut. Ya. Saya teringat kembali kepada peristiwa bapak saya. Ya, bapak saya tahun 1966, kami baru 2 adik-beradik lah, saya dengan adik saya. Dan ayah saya ini, dia dengar Yesus, percaya tentang Yesus, tetapi dia tidak tahu macam mana cara berdoa. Dia tidak tahu macam mana cara berdoa. Jadi suatu waktu adik saya yang nomor 2 ini sakit. Ya, tahun 1966 tuh. Dia sakit selama 2 bulan. Dan sakitnya itu luar biasa. Bapak saya ini dia tidak tahu ya, ayah saya tidak tahu apa yang harus dibuat. Dia tidak tahu kepada siapa minta obat. Dia datang ke klinik, dia datang ke rumah sakit. Lepas itu bila sampai di rumah sakit, anak itu diberi obat, tapi obat itu tidak memberi apa-apa kesan kepada sakit adik saya. Dan semakin hari semakin teruk. Dan ayah saya dia mau kalau Tuhan Yesus sembuhkan adik saya, tapi dia tidak tahu berdoa. Akhirnya ayah saya itu dia semakin lama semakin terdesak dan semakin susah hati. Akhirnya bila adik saya semakin teruk, dia tengok adik saya dan ayah saya menangis. Sambil dia menangis itu dia kata, Yesus, Yesus, dia kata. Itu saja dia buat, sambil dia menangis susah hati, dia mau adik saya itu disembuhkan. Dan sampai kepada suatu ketika, ayah saya itu dia sudah terlalu penat menangis di hadapan adik saya. Akhirnya dia terlelap seketika. Apabila dia terlelap, ada 2 malaikat yang turun yang menghairankan sedangkan mereka berada di dalam rumah. 2 malaikat ini dia terus tembus turun daripada atap itu, tapi tidak bocor, atap itu tidak bocor. Mereka tiba-tiba duduk di hadapan sebelah menyebelah adik saya itu. Yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan malaikat itu. Itu pertama yang menghairankan ayah saya. Yang keduanya, kedua malaikat itu, salah satu daripadanya bawa kotak peti besi dia kata. Ya. Peti besi yang kecil. Lepas itu bila mereka sudah sampai ke adik saya itu, duduk di situ, salah satunya buka peti besi itu. Apabila peti besi dibuka, malaikat satu ini dia keluarkan buku. Yang menghairankan, buku itu lebih besar daripada peti itu. Kenapa boleh masuk? Itu yang menghairankan. Lalu dibuka dan dibelik-belik. Akhirnya malaikat itu kata kepada kawannya, ini belum terdaftar di OPIS, dia kata. Ya, malaikat itu kata, ini belum terdaftar di OPIS. Sementara dia belikan buku itu kan, dia kata, ini belum terdaftar di OPIS. Lalu ditutup semula buku itu, dimasukkan ke dalam peti, biarpun buku itu besar daripada peti, tapi peti itu buku itu boleh masuk dalam peti. Dan akhirnya mereka naik semula. Apabila naik, atap rumah itu tidak juga bocor, tapi mereka boleh naik. Ya. Dan akhirnya ayah saya terbangun dan dia heran.
Apa yang berlaku itu? Kenapa dia tengok anak saya, dia kata. Pas dia rehat semula. Beberapa menit kemudian daripada itu, adik saya tiba-tiba bangun daripada 2 bulan sakit yang sangat teruk. Tiba-tiba adik saya bangun dan bangunkan ayah saya. Bapak, katanya, saya lapar. Wah, bayangkan perasaan seorang orang tua begitu. Dia terus peluk adik saya dan dia bangunkan ibu saya. Mereka tidak segera masak makanan, masak bubur, tapi mereka berpelukan, menangis, kesyukuran. Dan akhirnya dibuatlah masakan untuk adik saya dan adik saya makan. Dan daripada itu beransur-ansur sembuh. Saudara boleh bincanglah ya, apa maksud belum terdaftar di UPIS, di pejabat itu ya. Ya, ini adalah mengenai, saya percaya ini mengenai dengan baptisan ya dan sebagainya lah ya. Tapi apa yang jelas di situ? Doa itu bukan sekadar apa yang keluar daripada mulut, tapi apa yang ada di dalam hati, perasaan, jiwa seseorang itu. Yahweh tahu. Ya, Yahweh tahu itu. Jadi itulah saudara. Yang keduanya, coba kita lihat di dalam Lukas ya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 41 dan 42. Ini kita coba bacalah ya. Saya bacakan untuk saudara. Saya bacakan dan saudara boleh dengarlah ya. Ya. Lukas pasal 1 ayat 41 dan 42. Bunyinya begini. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, meluncaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Wah, perkataan buah rahimmu itu sangat mahal. Ya. Jadi artinya tanggung jawab seorang ibu bapa itu bukan sekadar mendoakan anak mereka. Maksud saya bukan sekadar mendoakan anak yang sudah lahir. Tetapi tanggung jawab yang sangat penting sekali juga di situ adalah sejak anak itu dikandung. Ya. Jadi kalau anak itu sudah berada di dalam rahim ibunya, maka dia perlu didoakan. Lihat kepada peristiwa di antara Elizabeth dengan Maria. Begitu Elizabeth mendengar salam daripada Maria, anak di dalam rahim Elizabeth itu ya sangat gembira sampai nampak menendang-nendang begitu, ya sangat gembira. Artinya anak yang ada di dalam rahim itu sudah punya roh. Ya, sudah punya roh. Dia sudah sempurna sebagai manusia. Sebab manusia ini gabungan daripada tiga oknum. Ya, 3 bahagian. 1 tubuh, 1 jiwa, dan 1 roh. Jadi artinya kalau di dalam rahim itu sudah lengkap. Sudah lengkap sebagai manusia. Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak doakan anak yang ada di dalam rahim itu? Roh jahat dia boleh menguasai, tahu. Dia boleh menguasai anak itu. Sebab dia sudah ada roh. Kan? Nah, sebab itu perlu didoakan. Dan Elizabeth sendiri mengatakan diberkatilah. Ya, diberkatilah buah rahimmu. Doa yang sangat spontan,
tetapi luar biasa. Ya, saya teringat kembali kepada pengalaman pribadi saya ya. Ketika istri saya mengandung. Bila kami tahu bahwa kami punya anak yang masih di dalam rahim 2 bulan, kami sudah tahu dan anak itu berada 2 bulan di dalam rahim. Setiap malam, saya boleh katakan setiap malam saya mendoakan anak-anak itu yang ada di dalam rahim itu. Dan semakin membesar, anak-anak ini semakin membesar, semakin tumbuh di dalam rahim ibunya. Kalau kita doakan, begitu kita sentuh itu perut ibu mereka itu, wah dia bergerak, dia aktif sekali. Ya, bermana ada interaksi. Ya. Seolah-olah dia tahu yang kita sedang berada kepada dia. Ya, itulah kebaikannya itu. Sangat baik, sangat baik. Ya, jadi itulah saudara. Tanggung jawab kita adalah mendoakan anak. Bukan saja mendoakan setelah mereka lahir, tapi mendoakan mereka sejak berada di dalam rahim ibu mereka. Itu sangat perlu, ya, sangat perlu. Pada waktu itulah sebenarnya kita ambil peluang untuk memutuskan hubungan kuasa-kuasa gelap yang menguasai nenek moyang kita. Jadi diputuskanlah hubungan itu dari dalam rahim ibu mereka. Ya, di antara roh yang menguasai nenek moyang kita dan Roh Kudus. Kuasa Elohim itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Ya, jadi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sedang punya anak yang belum keluarlah kan, coba amalkan perkara ini, ya, amalan ini. Doakan. Jangan macam Ishak. Ya. Ishak istrinya mandul dan dia berdoa supaya istrinya mengandung. Ya. Apabila dia berdoa, Yahweh sendiri respon kepada dia dan dia kata, oke. Nanti di dalam rahim istrimu akan ada 2 bangsa. Dia kata begitu. Yahweh kata begitu. Di dalam rahim istrimu akan ada 2 bangsa. Yang satu akan menjadi bangsa yang kuat, yang satu akan menjadi bangsa yang lemah. Yang lemah itu nanti akan menjadi hamba kepada bangsa yang satu ini. Dia kata begitulah. Ya. Jadi dipindikkanlah cerita ya. Dipindikkanlah cerita. Maka lahirlah. Mula-mula lahirlah Esau. Ya. Lahirlah Esau. Selepas itu barulah Ayub. Maafkan saya. Barulah Yakub. Ya. Jadi Ishak melahirkan Esau dan Yakub. Bukan Ishak lah, tapi istri Ishak melahirkan Esau dan Yakub. Ishak dia suka kepada Esau. Sebab Esau ini adalah seorang pemburu. Esau selalu bawa hasil buruan kepada Ishak. Sementara Yakub ini dia seorang yang suka hidup tenang dan dia selalu berada di rumah. Dan suatu kali apabila Ishak sudah terlalu uzur, terlalu tua, dia mau tinggalkan suatu doa kepada salah satu anaknya. Dan dia memilih Esau. Dia panggil Esau dan dia kata, Esau kau tolong bawakan saya daging yang dimasak begini. Dan kau akan berikan kepada saya
nanti saya akan doakan kamu. Selepas itu, Esau pergi. Tapi tanpa sesiapa yang tahu, perbualan di antara Esau dan bapaknya Ishak itu didengar oleh ibu Esau juga. Kemudian ibu Esau beritahu kepada adiknya. Adik Esau itu yaitu Yakub. Dan dia kata begini. Lalu dibuatlah suatu rencana yang tidak baik sebenarnya. Nah, dipindahkanlah cerita, akhirnya Yakub yang diberkati oleh Ishak, dan apabila Esau datang mempersembahkan apa yang diminta oleh Ishak itu sendiri, dia kata, siapa yang datang tadi? Nah, rupanya bukan kamu. Sebab pada waktu itu mata Ishak sudah kabur, dia tidak dapat melihat. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Yakub lebih kuat, lebih gagah daripada Esau. Dan akhirnya Yakub ini menjadi suatu bangsa yang hebat. Yahweh sendiri memberikan nama kepada dia Israel. Dan itulah yang terjadi sekarang. Bayangkan saja keturunan Israel itu. Ya. Keturunan Israel itu berada di Mesir selama 400 tahun untuk dibentuk di sana. Lepas itu berada di padang gurun selama 40 tahun. Mempunyai kerajaan. Dan sekarang Yahweh menempatkan bangsa ini, keturunan Yakub ini, di tengah-tengah musuh mereka. Dan sekarang apa yang terjadi? Peperangan di antara pengganas Hamas dengan Israel itu sendiri. Ya. Sebenarnya bukan Hamas saja, tapi seluruh dunia sebenarnya yang anti kepada Yahweh itu sendiri, yang membenci Yahweh itu sendiri. Tapi alasan mereka mengatakan, oh Yesus bukan Tuhan. Tuhan cuma satu, dia kata. Tapi sebenarnya bukan itu. Di dalam sekali itu sebenarnya mereka anti Yahweh itu sendiri. Siapakah mereka ini? Itulah sebenarnya yang mencubai Yesus di padang gurun. Iblis masuk kepada anti-Christ ini. Ya, anti Yahweh ini. Masuk kepada mereka. Dan itulah terjadi. Ya. Kalau kita melihat cerita yang kita boleh percaya, pengikut-pengikut Kristus, ya, penyembah-penyembah Yahweh, sangat berharga kepalanya kalau dibunuh oleh orang-orang anti Yahweh ini, anti Christ ini. Ya. Sangat berharga. Nah, begitulah terjadi. Jadi minta maaf kita terkeluar sedikit daripada renungan harian kita ini. Tapi itulah yang sebenarnya yang terjadi, ya. Ini pengetahuan tambahan lah, ya, maksud saya. Pengetahuan tambahan. Oke, jadi walaupun Ishak suka kepada Esau, tapi Yahweh pilih Ayub. Inilah juga yang terjadi di antara Kain dan Habel. Ya. Yahweh terima persembahan Habel. Kita coba lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Saudara baca di situ, ya, Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Saya tidak perlu baca di situ. Kita mau jimatkan masa kita, ya begitu.
Tapi saudara boleh baca sendiri ya. Saya cuma ceritakan di sini. Yahweh terima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Nah, persembahan Habel ini adalah berbentuk binatang ternak. Dia kurbankan binatang itu, lepas itu dia bakar. Dan baunya sangat menyenangkan Yahweh. Adakah persembahan daripada hasil pertanian itu tidak diterima oleh Yahweh? Sebenarnya diterima. Tetapi cara Kain, cara Kain mempersembahkan persembahan tani itu, persembahan daripada hasil pertanian itu tidak betul, salah. Nah, itulah sebenarnya sebab Yahweh tidak menerima persembahan daripada Kain itu. Sebab cara mempersembahkan itu tidak tepat. Meleset daripada yang sebenarnya. Nah, coba saudara lihat di dalam Imamat. Ya, Imamat pasal 7 ayat 12. Yang ini saya mau baca. Imamat pasal 7 ayat 12. Imamat pasal 7 ayat 12 ya. Imamat pasal 7 ayat 12. Minta maaf ya. Sedikit kita terlambat sudah juga, tapi tidak apa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Imamat pasal 7 ayat keberapa? Oke, Imamat pasal 7 ayat 12. Bunyinya begini. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta kurban syukur itu dan dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Saudara, apa maksud ayat ini? Oke, maksudnya adalah kita proses dulu. Jangan cabut dari ladang bersama dengan rami-raminya sekali. Dengan ranting-rantingnya, dengan daun-daunnya. Terus dibakar begitu saja. Itu maksudnya itu. Proses dulu jadi makanan. Olah dengan baik-baik. Baru dipersembahkan kepada Yahweh. Itu dulu lah kan. Ya begitu. Barulah itu sangat menyenangkan hati Yahweh. Cara mempersembahkan hasil pertanian itu tidak sama dengan cara mempersembahkan binatang. So, wangi-wangian daripada binatang itu pun sebenarnya berbeza. Saudara ambil contoh. Saudara ambil babi yang gemuk. Kemudian saudara bakar terus. Wanginya memang sedap. Lepas itu saudara ambil babi yang sangat kurus. Yang kurus betul. Yang berpenyakit. Dan bakar. Wanginya pun lain. Lain daripada binatang yang sehat tadi. Sama juga dengan lembu. Begitu juga. Dia punya wangi itu setiap organ-organ yang kita bakar itu, wangi dia itu tidak sama itu. Itu yang menyenangkan hati Yahweh. Begitu. Ya, jadi begitu juga dengan
hasil-hasil tani ini. Kita proses dia bagus-bagus. Ya seperti yang dikehendaki itu oleh Yahweh itu sendiri. Baru kita persembahkan. Itu menyenangkan. Ya. Jadi itulah sebab Yahweh tidak terima persembahan daripada Kain sebenarnya. Dia silap mempersembahkan. Kalau Yahweh tidak suka kepada Kain, kenapa Yahweh berbicara kepada Kain mengatakan, dosa sedang menghimpit engkau. Diberi perhatian juga kan? Begitu. Jadi itulah, apa yang dapat kita belajar semuanya daripada ini? Sesuatu yang dapat kita belajar daripada sini, sebagai rumusan lah kan, rumusan ataupun penutup kepada renungan harian kita. Ibu bapak, tugas utama kita ialah mendoakan anak-anak kita sejak daripada rahim istri kita. Sentuh rahim itu dan bawa mereka ke hadirat Yahweh itu sendiri. Saya sudah ada pengalaman, jadi saya tahu keadaan itu. Ya, saya tahu keadaan itu. Tersalah. Ya. Kalau selepas mereka lebih daripada 18 tahun, umur 21 tahun, mereka meninggalkan Tuhan. Saya tidak kisah. Sebab tanggung jawab saya di hadapan Yahweh itu sendiri, Yahweh sudah tahu. Dan sementara saya masih hidup pun, saya tetap mendoakan anak-anak saya. Jadi saudara pun kena begitu juga. Ya itulah tugas kita sebagai orang tua. Jadi kalau saudara merasakan bahwa itu sangat sukar untuk mendoakan anak-anak, lebih baik saudara janganlah kawin ataupun jangan ada anak. Ya, sebab itulah tanggung jawab yang terbesar yang Yahweh berikan kepada kita. Ya. Untuk membentuk satu tamadun manusia. Bermula daripada rahim ibu setiap manusia itu. Dan untuk memastikan anak itu membentuk satu tamadun manusia yang berkenan di hadapan Yahweh. Adalah doa daripada orang tua itu sendiri. Ya. Jadi ibu-ibu apa tugas kamu? Ya, bawa selalu dalam doa seperti Elizabeth. Ya. Elizabeth mendoakan rahim Maria. Sementara Maria pula penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita harus selalu, sementara kita mengandung ini, ibu-ibu yang mengandung ini, harus selalu dekat kepada Yahweh itu. Supaya Roh Kudus dan kemuliaan Elohim Yahweh itu sendiri akan senantiasa berada di dalam kehidupan kita, di dalam rahim kita. Jadi kandungan ataupun buah rahimmu itu akan sentiasa dipagari oleh kuasa Yahweh itu dan kuasa darah Yesus. Tidak ada peluang bagi roh jahat, kumpulan-kumpulan Lucifer ini untuk mencuri anak itu. Segala syaitan, segala jin, segala iblis, dia tidak akan berani menyentuh anakmu yang ada di dalam rahim istrimu. Jadi itulah saudaraku, pelajaran yang kita dapat hari ini. Kiranya Yahweh itu sendiri memberikan kita kekuatan dan memberikan kita hikmat untuk mengetahui jauh lebih dalam lagi firman Tuhan kita dan logos yang diberikan Yahweh itu sendiri kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati dan mengasihi saudara dan kita semua. Amin.